Om Swastiastu. Selamat datang dan selamat bergabung peserta didik baru SMA PGRI 2 Denpasar yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan memperkenalkan berbagai sarana prasarana yang ada di sekolah kita untuk adik-adik bisa lebih mengenal apa sih isi dalamnya SMA PGRI 2 yang memungkinkan ke depan adik-adik bisa berkembang, mengembangkan potensi diri, meraih prestasi, dan mencapai cita-cita yang diharapkan. Adik-adik, ini adalah wajah gedung baru yang ada kurang lebih 200 meter dari gedung lama yang ada di sebelah selatan. Ini adalah kondisi halaman sekolah yang sangat asri dan rindang. Di depannya juga dipajang berbagai kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak. Kita bisa melihat pemandangan yang sangat sejuk, ada tempat untuk adik-adik mencuci tangan. Ya, dan ini adalah jembatan yang menghubungkan areal tempat parkir di sebelah timur sungai. Ini adalah areal Padmasana yang di dalamnya juga dilengkapi dengan balai gong, tempat anak-anak melakukan kreativitas seni dan budaya, mengembangkan bakat di bidang tabuh dan tari. Pas di bawah areal Padmasana itu terdapat gedung tata usaha, ruang kepala sekolah juga ada di dalamnya. Dan ini adalah ruang guru, tempat Bapak Ibu guru kalian nanti mempersiapkan pembelajaran. Di sebelah ruang guru terdapat ruang BK yang menjadi tempat nyaman untuk menyelesaikan berbagai permasalahan jika adik-adik mengalami kesulitan dalam belajar. Di ruang kelas juga tersedia LCD. Juga terdapat ruang kelas yang ber-AC sehingga memberikan suasana sejuk dan nyaman di dalam kelas untuk belajar. Perpustakaan juga cukup memadai. Ada lab komputer untuk mengembangkan kemampuan di bidang teknologi informasi. Ada lab fisika, lab biologi, juga lab untuk mata pelajaran kimia, sehingga tidak hanya mendapatkan teori di kelas. Adik-adik, ini adalah gambaran tentang visi misi, dan ini adalah ratusan piala yang sudah berhasil diraih oleh peserta didik di SMA PGRI 2 yang mencerminkan bahwa prestasi sekolah tempat mana adik-adik menimba ilmu kelak tidak kalah bersaing dengan sekolah lainnya. Ini adalah wajah gedung lama yang sudah dilakukan penataan sedemikian rupa sehingga juga memberikan suasana yang nyaman untuk belajar. Ada bangunan Padmasana di sisi timur dan di sisi barat ada telaga atau kolam dengan 3 pancuran dari Sang Dewi. Ruang kelasnya juga cukup untuk menjadi tempat belajar, dan ini adalah areal toilet. Seperti itu sekilas yang bisa Bapak sampaikan. Semoga saja kiranya fasilitas sarana prasarana yang tersedia di SMA PGRI 2 mampu untuk menopang berbagai aktivitas kegiatan yang adik-adik lakukan selama menimba ilmu, mengisi diri, meraih cita-cita yang masa datang. Demikian yang Bapak bisa sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Pak akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.
Om Swastiastu, selamat pagi dan selamat datang kepada peserta didik baru SMA PGRI Denpasar. Semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Pada pagi hari ini, Ibu akan memperkenalkan profil dari tenaga pendidik dan kependidikan dari SMA PGRI 2 Denpasar. Adapun jumlah guru sebagai tenaga pendidik mencapai 86 orang dan tenaga kependidikan sebanyak 17 orang. Kualifikasi tenaga pendidik, sarjana muda sebanyak 2 orang, S1 sebanyak 62 orang, dan S2 sebanyak 21 orang. Kualifikasi dari tenaga kependidikan, SD sebanyak 2 orang, SMP sebanyak 2 orang, dan SMA sebanyak 6 orang. Profil tenaga pendidik. Kepala Sekolah SMA PGRI 2 Denpasar, Bapak Ikomang Arte Saputro, SPD MPD. Bapak Kepala Sekolah didampingi oleh Wakil Kepala Sekolah yang terdiri dari Bapak Imade Purwokusumo, SPD MPD. Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum. Di samping sebagai wakil kepala sekolah, beliau adalah guru pengajar kimia dan merupakan salah satu guru yang bekerja di SMA Negeri 4 Denpasar yang diperbantukan di sini sebagai wakil kepala sekolah. Bapak Dr. Randus Iketut Mader, MPD. Beliau adalah wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Di samping beliau sebagai wakil kepala sekolah, beliau pengajar bidang studi sejarah. Bapak Inyoman Suarte, SPD MPD. Beliau adalah wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana. Beliau juga mengajar bidang studi biologi. Di samping itu, beliau adalah salah satu staf pengajar dari SMA Negeri 4 Denpasar. Ibu Ana Agung Ayu Sriati, SPMSI. Beliau wakil kepala sekolah bidang humas dan mengajar bidang studi matematika. Untuk guru mata pelajaran yang lain, disebutkan bahwa ini di antaranya untuk pelajaran agama Hindu. Guru mata pelajarannya Bapak IKD Purnawan SPD AG. Ibu Niputu Ayu Rosiana Dewi SPD. Bapak Ana Agung Ketut Kumaryana SAG. Untuk pelajaran agama Buddha, guru pengajarnya Ibu Ari Yuniati Diana SD SAG. Untuk pelajaran bahasa Indonesia, guru yang mengampunya Ibu Gustiayu Sinta Ramayanti SPD. Ibu Dr. Anda Ida Ayu Utari. Ibu Niputu Kusma Dewi SPD. Untuk mata pelajaran bahasa Inggris, guru pengajarnya diantaranya Bapak Ikomang Winarte SPD. Ibu Dr. Anda Nikomang Sariswati. Untuk mata pelajaran bahasa Bali, di antaranya guru pengajarnya Ide Bagus Ngurah Satiawan SS. Untuk pelajaran bahasa Jepang, guru pengajarnya di antaranya Made Indah Sarita Dewi SS. Untuk mata pelajaran matematika, guru pengajarnya di antaranya Luh Made Ayu Prabawati SPD.
Iputu Gede Hari Wirawan SPD. Mata pelajaran Geografi, guru pengajarnya antara lain Dr. Andus Imade Suwicana, Bapak Dr. Andus Inyoman Gama. Untuk mata pelajaran Kimia, guru pengajarnya di antaranya Ibu Dr. Anda Niputu Dewi Leoni YP MPD, Putu Sintia Dewi Aryasih SPD. Untuk mata pelajaran Fisika, guru pengajarnya Kadek Suratni SPD, Bapak Dr. Andus Anak Agung Alit Agung, Bapak Dr. Andus Inyoman Murdana. Untuk mata pelajaran Biologi, guru pengajarnya di antaranya Ibu Nikade Anita Suandewi SPD, BK atau bimbingan konseling yang akan membimbing kalian di bidang permasalahan pelajaran dan kehadiran. Yang pertama, Ibu Dr. Anda Ninyoman Armini, Bapak Iwayan Gede Mahardijaya SPD MPD, Ibu Nikade Rasminiasih SPD. Untuk bidang studi seni budaya, guru pengajarnya diantaranya Bapak Ikomang Indra Prayudi Laksana SPD, Bapak Anak Agung Rahmayun SPD, Ibu Anak Agung Diah Cahyani SPD, Bapak Ibu Tukori Arsana SPD. Untuk mata pelajaran Ekonomi, guru pengajarnya Ibu Niketut Rake Kartika SPD MPD, Ibu Anak Agung Ayu Padmawati SE. Bidang kewirausahaan, guru pengajarnya diantaranya Ibu Nimade Sri Widyastuti SPD. Untuk mata pelajaran PCOK, guru pengajarnya diantaranya Inyoman Wijaya SPD, Putu Ruwite SPD. Untuk mata pelajaran PPKN, guru pengajarnya Ibu Luhmade Chandra Yuniantari SH, Ibu Niwayan Murni SPD. Mata pelajaran sejarah, guru pengajarnya diantaranya Imade Adi Astawa SPD, Niputu Fitria Jagrayanti SPD. Bidang pelajaran sosiologi, guru pengajarnya Dr. Anda Agustin Setiawati Subandini. Dilanjutkan dengan profil tenaga kependidikan dari SMA PGRI 2 Denpasar. Imade Dunia Esos MSI, beliau adalah Kepala Tata Usaha. Iwayan Sarga Esos MSI, Koordinator Lapangan. Imade Sweta Esos, Pembantu Bendahara. Iwayan Runte, bagian kesiswaan. Ibu Desa Made Asmariati, bagian perpustakaan. Bu Desa Putri SS, Bendahara. Ibu Niputu Sri Artini, Pembantu Umum. Bapak Igede Agus Sugiantara, Penghantar Surat. Ibu Nikomang Sugiantini, Pembantu Umum. Bapak Iputu Agus Eka Putra, Eskom, Pembantu Dapodik. Ibu Ayudiah Lemantari, bagian kurikulum.
Bapak Dewa Putu Gede Yudiantara, pengamanan atau security. Bapak I Gede Yoga Adi Arsana Eskom, bagian kesiswaan. Bapak Imade Budarta, pembantu umum. Demikianlah perkenalan dari profil tenaga pendidik dan kependidikan SMA PGRI 2 Denpasar. Semoga dengan perkenalan tadi, anak-anak yang walaupun sistem pembelajaran secara daring mengenal guru mata pelajaran dari masing-masing yang diajarkan. Kami ucapkan terima kasih. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Selamat pagi sebelum kita mulai acara pengenalan kurikulum di SMA PGRI 2, saya ingatkan menyemangati diri kita masing-masing dengan yel-yel SMA PGRI 2. Kalian mungkin sudah tahu yel-yelnya, Bapak ingatkan lagi, ketika Bapak menyampaikan hidup, kalian jawab dengan regrisma. Ketika Bapak menyampaikan regrisma, kalian jawab dengan jaya. Kita coba. Hidup. 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 Regrisma. Baik, terima kasih. Baik, sekarang kita akan lanjutkan pada pemaparan berikutnya, yaitu materi tentang kurikulum SMA PGRI 2 Denpasar. Om Swastiastu. Kurikulum yang berlaku di SMA PGRI 2 Denpasar yaitu kurikulum 2013. Apa kurikulum 2013 dan bagaimana berlakunya di SMA PGRI 2 Denpasar? Kita simak slide berikut. Kurikulum 2013 di SMA PGRI 2 sudah dilaksanakan dari tahun 2013. Lalu, apakah kurikulum 2013 tersebut? Dan bagaimana kurikulum ini diberlakukan di SMA PGRI 2 Denpasar? Yang berbeda dari kurikulum sebelumnya adalah ada 3 hal, yaitu pertama, dalam kurikulum 2013 ada peminatan. Dan kedua, ekstrakurikuler dan bagaimana cara belajar di kurikulum 2013. Kita akan bahas satu persatu mulai dari peminatan. Dalam konsep peminatan yang dulunya disebut dengan penjurusan, ada 3 yang perlu dipahami, yaitu konsep peminatan, lintas minat, dan pendalaman minat. Kebijakan penting dalam kurikulum 2013 yaitu memberi kesempatan kepada peserta didik atau siswa untuk memilih mata pelajaran peminatan yang diminati. Jadi pemilihan ini dilaksanakan semenjak kelas 10 di SMA atau di semester pertama. Apa itu peminatan? Peminatan adalah suatu keputusan yang dilakukan oleh peserta didik untuk memilih kelompok mata pelajaran yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan peserta selama mengikuti pelajaran di SMA. Pemilihan peminatan dilakukan atas dasar kebutuhan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi nantinya. Jadi, kita memilih peminatan ini sehingga bisa dipergunakan nanti di perguruan tinggi. Dan pemilihan ini dilakukan di kelas 10, jadi di siswa baru.
Sesuai dengan Permendikbud nomor 69 tahun 2013, ada 3 mata pelajaran dalam peminatan, yaitu 1. Mata pelajaran wajib A dan wajib B, mata pelajaran peminatan, dan mata pelajaran lintas minat. Apa masing-masing mata pelajaran itu? Ini penjelasannya. Untuk kurikulum 2013 yang berlaku di SMA PGRI 2, nah untuk mata pelajaran peminatan wajib A, itu ada 6 mata pelajaran yang terdiri atas pendidikan agama dan budi pekerti, 2. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, 3. Bahasa Indonesia, 4. Matematika, 5. Bahasa Inggris, dan yang ke-6 Sejarah Indonesia. Di mana masing-masing untuk pelajaran itu untuk kelas 10, 11, dan 12 itu jam dalam tatap muka per minggunya sebagai berikut. Kita bisa lihat di slide. Jadi untuk agama 3, Pancasila 2, dan seterusnya. Itu untuk mata pelajaran wajib A. Yang kedua, mata pelajaran wajib B. Yang termasuk dalam mata pelajaran wajib B adalah seni budaya, prakarya dan kewirausahaan, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, dan muatan lokal bahasa Bali dengan masing-masing jam pelajarannya per minggu adalah 2, 2, 3, dan 2. Mata pelajaran wajib A dan wajib B itu akan diperoleh atau semua siswa SMA akan memperoleh pelajaran wajib A dan wajib B. Yang membedakan adalah peminatannya. Sekarang kita akan bahas peminatannya. Untuk peminatan yang pertama yaitu peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam yang kita singkat dengan peminatan MIPA, mata pelajarannya adalah matematika, biologi, fisika, dan kimia. Untuk kelas 10 masing-masing 3 jam. Sedangkan untuk peminatan IPS atau ilmu sosial, sama ada 4 juga, yaitu geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi, masing-masing 3 jam pelajaran. Sedangkan untuk peminatan bahasa dan budaya, yaitu mata pelajarannya adalah bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, bahasa dan sastra Jepang, dan antropologi, masing-masing 3 jam pelajaran. Nah, peminatan-peminatan ini, baik peminatan MIPA, IPS, maupun bahasa dan budaya, itu akan dilaksanakan jika pemilihannya atau peminat untuk masing-masing peminatan ini memenuhi kriteria minimal, yaitu masing-masing peminatan minimal ada 20 orang anak memilih peminatan itu, baru kelas peminat itu akan dibuka. Baik, kita lanjutkan ke pembelajaran lintas minat. Apa pembelajaran lintas minat? Jadi, pembelajaran lintas minat ini diberikan kepada siswa untuk mengambil kelompok mata pelajaran lain di kelompoknya. Atau lebih jelasnya, peserta didik diberi kesempatan untuk mengambil mata pelajaran dari kelompok peminatan lain. Sehingga akan memberi peluang untuk mempelajari mata pelajaran yang diminati, namun tidak terdapat dalam kelompok pelajaran peminatan yang dipilihnya. Lintas minat ini dipilih dari kelas 10. Jadi kelas 10 memilih mata pelajaran di luar mata pelajaran peminatan pelajaran wajib A dan B, serta di luar kelompok peminatan yang dipilihnya. Untuk kelas 10,
dapat memilih 2 mata pelajaran dari kelompok peminatan yang lain. Nah, sebentar Bapak akan berikan contohnya. Misalnya, kita ambil contoh untuk memudahkan mempelajari atau mengerti. Contoh 1, peserta didik X memilih peminatan MIPA. Jadi dia jurusan, kalau kemarin disebutkan jurusan MIPA, dia akan mempelajari mata pelajaran wajib A, wajib B. Peminatnya adalah matematika, biologi, fisika, dan kimia. Untuk lintas minatnya, mereka dapat milih atau si X dapat memilih mata pelajaran di peminatan IPS ataupun bahasa dan budaya. Misalnya, lagi Pak ambil contoh, peserta didik Y memilih peminatan IPS. Mata pelajaran wajibnya yaitu wajib A dan wajib B. Minatnya geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Dapat memilih lintas minat mata pelajaran di peminatan MIPA atau bahasa dan budaya. Demikian juga untuk kelompok yang memilih, misalnya si Z memilih peminatan bahasa dan budaya, pelajaran wajibnya wajib A, wajib B, minatnya bahasa dan sastra asing, misalnya bahasa dan sastra Indonesia, sastra Inggris, bahasa dan sastra lainnya, dan antropologi. Mereka dapat memilih lintas minatnya yaitu mata pelajaran yang terdapat di MIPA ataupun di IPS. Jadi secara umum untuk yang memilih X itu tadi memilih MIPA, dia bisa memilih misalnya geografi dengan ekonomi, geografi antropologi, atau yang lainnya. Demikian juga peserta Y dapat memilih karena dia tadi memilih IPS, dapat memilih matematika dan biologi sebagai lintasnya, matematika dengan bahasa atau sastra Inggris. Demikian juga peserta didik Z yang memilih bahasa dan budaya dapat memilih lintas minat biologi dan kimia atau sejarah dan ekonomi ataupun biologi dengan sejarah. Jadi secara umum begitu pemilihan peminatan pembelajaran di SMA PGRI 2 Denpasar. Sekali lagi Pak ingatkan, jadi peminatan itu akan dibuka jika jumlah peminat atau peserta didik yang memilih minat tertentu minimal 20 orang anak. Nah, sekarang kita akan bahas sedikit mengenai ekstrakurikuler. Sesuai dengan Permendikbud nomor 81A tahun 2013 bahwa sekolah wajib menyediakan 2 ekstra, yaitu ekstra wajib, yaitu pendidikan pramuka, dan ekstra pilihan. Untuk ekstra pilihan disesuaikan dengan kebutuhan. Dan mengenai ekstra pilihan dan ekstra wajib ini nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah di bagian kesiswaan. Demikian materi yang Pak sampaikan pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.
Om Swastiastu. Bagaimana anak-anak setelah menyaksikan acara pembukaan, penampilan profil sekolah, perkenalan guru pegawai, dan program kurikulum atau perkenalan peminatan dan ekstrakurikuler. Nah, sekarang Bapak akan menginformasikan pembagian kelas dan tugas. Wah, jangan kaget dulu. Tugasnya simpel kok, hanya membuat video pendek. Ya, di sini Bapak akan mengumumkan atau memberitahukan. Nah, di sini nama Bapak adalah Anak Agung Ngurah Mayun atau bisa dipanggil dengan Pak Mayun atau Pak Agung. Ya, jadi tak kenal maka tak sayang. Untuk pembagian kelasnya, pembagian kelas di kelas 10 terdapat 4 kelas. Yang pertama ada kelas 10 MIPA 1, ada kelas 10 MIPA 2, kelas 10 IPS 1, dan kelas 10 IPS 2. Ya, selamat untuk anak-anak yang sudah bergabung di SMA PGRI 2 Denpasar. Untuk nama-nama siswa per kelas akan di-share melalui grup WA MPLS. Ya, jadi anak-anak nggak usah khawatir. Duh Pak, saya di kelas mana masuk ya? Nah, saya nggak tahu Pak harus bagaimana. Nah, nanti informasinya akan di-share di grup WA MPLS. Ya, jadi untuk informasi kedua, di sini Bapak memberitahukan untuk pembagian tugas yang tadi. Yang nanti anak-anak cemas bagaimana tugasnya Pak. Jangan cemas, jangan takut. Tugasnya itu adalah cukup singkat, yaitu membuat video pendek tentang COVID-19. Nah, jadi anak-anak nggak usah khawatir. Tugas itu adalah untuk melatih mental anak-anak, untuk kita berkreativitas di usia muda dengan generasi milenial, dan untuk melatih perkembangan teknologi yang semakin pesat dan era digital, karena semua akan berbasis IT ke depannya. Kita pasti bisa, yakinkan diri pasti bisa, jangan pernah menyerah. Dengan anak belajar untuk berproses dulu. Oke, jadi formatnya sekarang Bapak sampaikan. Untuk format tugasnya itu adalah masing-masing siswa wajib untuk mengerjakan tugas video pendek. Dengan format yang pertama, pembuka Om Swastiastu. Yang kedua, salam Regrisma Jaya. Yang ketiga, berisikan moto diri yang memotivasi anak. Bagaimana anak-anak untuk bersekolah, kita untuk bersekolah itu bagaimana ya, untuk masa depan, untuk kebaikan nanti ya, untuk membanggakan orang tua. Nah, nanti anak-anak bagaimana motonya itu masing-masing siswa pasti mempunyai moto tersendiri. Berikut akan dipost di Instagram pribadi. Ya, ingat ya, di Instagram pribadi, karena masing-masing siswa pasti dong punya Instagram, apalagi dengan perkembangan zaman yang era luar biasa sekarang. Jangan salah, masing-masing siswa pasti punya ya Instagram pribadi, yaitu dengan special tag @SMA_PGRI2_Denpasar. Yang kedua @OSIS Regrisma dengan hashtag MPLS Regrisma 2020, hashtag Regrisma Kreatif, hashtag Regrisma Jaya. Jadi tugas ini diupload di Instagram atau diunggah di Instagram mulai besok. Ya, tugasnya itu diunggah di Instagram mulai besok. Ya anak-anak, jadi jangan jangan khawatir, karena setelah anak-anak unggah video itu, video yang terbaik akan ditayangkan pada hari ketiga. Ya, hari ketiga. Kenapa hari ketiga? Karena hari ketiga itu kita ada narasumber yang sangat spektakuler. Jangan salah, itu ada Ibu Dokter. Nanti ya ada Ibu Dokter. Namanya siapa? Sensor dulu. Nanti anak-anak lihat langsung ya, dokternya sangat luar biasa, sangat hits banget. Ya, nanti yang terbaik. Ayo buat sekreatif mungkin. Nah, nanti akan di-share pada hari ketiga video terbaik itu. Dan berikutnya, untuk siswa yang sudah mendaftar kembali akan tetapi belum mendapatkan kelas,
silahkan menghubungi panitia. Ya, jangan anak-anak masih galau, masih bingung. Saya gimana ya kok belum dapat padahal sudah lunas administrasi. Jangan takut, jangan khawatir, tinggal hubungi panitia. Ya, di sini kita tetap ramah, ya, senyum, sapa, salam. Nah, itu ya. Jadi, berikutnya adalah anak-anak, Bapak akan membacakan tentang susunan acara pada hari kedua. Di sini hari kedua tanggal 14 Juli 2020. Yang pertama itu ada pengarahan dari Bapak Kepala SMA PGRI 2 Denpasar. Jangan salah, Bapak Kepala SMA PGRI 2 Denpasar yang sangat ganteng. Nanti lihat ya, nanti ya anak-anak ya. Yang kedua di sini ada prestasi sekolah. Jangan salah, walaupun sekolah swasta juga mempunyai prestasi yang luar biasa. Mampu bersaing loh. Siapa takut hits. Yang ketiga acaranya adalah testimoni dari ikatan alumni. Yang keempat, testimoni dari siswa OSIS, OSIS Regrisma. Ya, hits. Yang kelima, itu pemutaran video sekolah. Yang keenam, pengarahan umum. Nah, pengarahan secara keseluruhan dan untuk pengarahan pada hari ketiga. Baik, demikian informasi yang dapat Bapak sampaikan. Bila ada kesalahan kata atau ada hal yang kurang berkenan, Bapak mohon maaf. Dan untuk akhir acara, Bapak akan memberikan hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya yaitu contoh untuk tugas video pendeknya akan Bapak tayangkan setelah akhir acara. Ya, jadi Bapak akhiri untuk dengan parame Santi. Om Santi 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 Om. Salam.